Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi terkait kasus yang masih terus bergulir ya. Terkait ini sebenarnya masih dugaan. Walaupun sebenarnya kalau ya bukan dugaan juga ya guys, kayak memang adanya kesalahpahaman, belum ada titik temunya antara Dede Lesti Kejora dengan pihak Yoni Dores gitu ya, yang menggugat Lesti Kejora nih katanya gitu ya langgar hak cipta menyanyikan beberapa lagu dari beliau, terus juga tanpa izin gitu ya, jadi permasalahannya. Dan memang kalau di video gue sebelumnya kan kayak ngebahas ya mostly dari pihak Yoni Dores menjelaskan gitu ya guys. Nah ternyata nih baru-baru ini ada mungkin kayak konferensi pers gitu ya, setelah diam nih dari pihak lawyernya Lesti Kejora nih akhirnya speak up dan mencoba untuk menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi, dan kayaknya ada miskom atau ada sesuatu yang harus diluruskan di sini ya. So tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Oke, preskon tentang tanggapan laporan Yoni Dores, tonton sampai habis guys. Dimana di sini yang pengen kami sampaikan bahwa kami sangat menghormati saudara Yoni Dores untuk melaporkan klien kami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Karena perlu kita ketahui juga bahwa sosok dari Yoni Dores ini merupakan pencipta lagu senior dan juga orang tua yang harus kita sama-sama hormati. Namun demikian, saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Oke guys. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Oke, ini juga jadi mulai ya guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Wow, ini responnya cepet loh guys ya, hitungan beberapa hari aja. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen, dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Dan dia di media bilangnya sulit ditemuin gitu ya, terus udah mencoba mediasi tapi begini, terus surat somasi juga tidak ditanggapi. Ternyata apa guys, come on. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak begitu. Kemudian
terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya, karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Itu guys, ya itu udah paling umum ya di Instagram tuh. Kalau mau ini untuk endorse ataupun mungkin bisnis lainnya, CP ya, kontak personnya ini di bawah ini ya. Clear ya guys. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa tidak dapat menghubungi Lesti Kejora dan manajemen. Kemudian terkait dengan persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Tuh guys. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Oke guys. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi wow. Mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini. Wah, apakah akan dilaporkan balik guys? Wow. Saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Wow. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan, yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya bagi rekan-rekan semua. Artinya dari pihak Lesti sendiri itu apakah sudah menerima atau sama sekali nggak ada komunikasi saat misalnya nggak ada chat masuk, nggak ada surat masuk atau seperti itu atau gimana? Soalnya dia kan bilangnya sudah ada komunikasi. Sudah saling ke rumah dan tidak pernah diterima. Baik, tadi saya sudah jelaskan ya secara detail ya, bahwa yang bersangkutan datang ketika Lesti tidak ada, lagi syuting. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan ataupun menitipkan surat teguran hukum dan somasi sudah direspon juga.
Bahkan di dalam surat tersebut sudah dijelaskan alasannya, kemudian harus menghubungi siapa. Itu secara detail sudah dijelaskan di dalam surat tanggapan atas somasi tersebut. Begitu. Jadi kalau disebutkan bahwa pihak dari Lesti kenapa tidak memberikan respon, tidak mau memberikan jawaban, ya mungkin dari teman-teman media sekarang bisa menilai ya itu seperti apa, karena memang dari manajemen sudah mencoba untuk bersikap profesional untuk memberikan respon, begitu. Bang akan tuntut balik nggak sih bang? Datang aja bang ya, nggak ada izin, main datang aja gitu ke rumah Lesti. Itu yang kami sangat sayangkan. Kan kalau kita ya, ini kalau saya ketika mau mungkin ada janjian dengan Pak Leo misalnya atau dengan siapapun gitu kan, pasti kan kita janjian dulu, ya kan, ada nomor manajer dihubungin dulu. Nah ini kan tiba-tiba datang kemudian marah-marah dan sebagainya kan, ya kita juga bingung seperti itu. Ini maksudnya apa ya? Kita juga cukup mungkin waktu itu memang orang yang jaga di rumahnya Lesti juga cukup kaget ya. Berarti dia membangun opini dong bang, dia datang sendiri terus nggak direspon, dia bilang nggak diterima. Berarti Saya intinya yang mau saya sampaikan bahwa saya sudah menjelaskan semua bukti-buktinya ada di sini. Bang akan tuntut balik nggak sih bang? Kenapa? Akan tuntut balik nggak bang? Mungkin dari kasus ini, dari pihak Lestinya ke Yoni Dores. Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum, tapi bisa nanti ditafsirkan ya. Tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Tapi kan termasuk Kita lihat guys. ingin meminta kejelasan izin, mungkin Lesti menyanyikan tersebut izin ke siapa dan disuruh siapa, mungkin penampilannya itu sih yang kemarin Om Yudhir. Kalau dari pihak Tasya atau Leto atau pengacara seperti apa menanggapinya? Ya itu silahkan saja kan, makanya fungsi dari surat tanggapan atas somasi itu kan sebenarnya untuk membuka peluang komunikasi sebenarnya. Apa sih yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Yoni? Saya rasa dari manajemen sudah menyampaikan itu di dalam surat tanggapan atas somasi. Jadi silahkan saja kalau memang mau menghubungi, saya rasa cukup jelas. Tanggal berapa bang dibalasnya somasinya tersebut? Surat somasi itu sudah dibalas pada tanggal 6 Maret 2025 dan sudah diterima pada tanggal 11 Maret 2025. Begitu. Bang, apakah nanti adanya upaya damai? Karena kan pihak saya kan mintanya duduk bareng, komunikasi dengan baik. Ya. Dari pihak Lesti menanggapinya seperti apa sih? Ya kalau mau berbicara perdamaian, kami juga tidak merasa ada pertikaian sih sampai saat ini. Tidak ada yang namanya kami menyebutkan Bapak Yoni adalah musuh kami atau apa, itu tidak ada sama sekali. Silakan kalau mau berkomunikasi, kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika itu memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Gitu. Pada kesempatan Tapi mungkin alasannya sampai saat ini. Komunikasi belum dilakukan. Iya. Katanya kan dia menghubungi sendiri. Artinya dari pihak Lesti sendiri itu apakah sudah menerima atau sama sekali nggak ada komunikasi saat misalnya nggak ada chat masuk, nggak ada surat masuk atau seperti itu atau gimana gitu? Soalnya dia kan bilangnya sudah ada komunikasi gitu. Dia saling ke rumah dan tidak pernah diterima. baik, dan tidak pernah tadi saya sudah jelaskan ya secara detail ya bahwa yang bersangkutan datang ketika Lesti tidak. Oke, ini hampir mirip sama yang tadi ya guys. Kita lihat komentar orang-orang nih ya. Apa kabar tuh mbak-mbak baju hijau? Mental aman? Oke. Pengen baca surat tanggapannya? Ada yang punya foto nggak? Ininya surat tanggapan, kalau mau komunikasi dan diskusi silakan hubungi pihak manajemen karena Lesti di bawah naungan manajemen bukan per orang. Lengkap ada nama, alamat, nomor telepon. Yakin Lesti nggak bakal nuntut balik karena Lesti anak baik dan sabar banget. Gak juga dulu pas orang Aceh yang fitnah Bilar aja Lesti kekeh penjarain. Oke guys. Pengajarnya keren banget, profesional dan full attitude guys. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman. Pengacaranya aja nggak ngerti kronologinya, tiba-tiba banget ada kesalahpahaman. Udah jelas di awal mereka ngaku sendiri kalau sudah terima balasan surat somasi tapi tetap aja ngeyel pengen ke Lesti guys. Jadi ada kesalahpahaman yang datanya nih. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana atau terima siapa terima. Begitu guys. Gitu.
Tapi jelas ini adalah kesalahpahaman. Saya nggak tahu salahnya di mana nih, karena kita baru menangani perkara ini ya. Salah pahaman ya. Belum pernah lihat jawaban surat somasinya. Oke guys, ini agak lucu dan aneh ya guys. Gue nggak tahu ya, tapi kak apa yang memang benar? Karena gini ya, pengacara mungkin kayak direkrut ataupun diajak untuk bisa mendampingi gitu ya dari sisi hukum. Ini mungkin gue juga ngelihatnya ya tidak bisa disalahkan juga pengacaranya guys, karena dia itu ngomong ke depan umum kan juga berdasarkan keterangan yang diberikan sama kliennya, ya kan. Di sini Pak Yoni, kalau Pak Yoninya juga cuma bilang nggak ada, benar nih Pak nggak ada, iya nggak ada nih, oh yaudah, mau gimana lagi dong, gitu ya guys. Oke, kita lihat komentar orang-orang ya. Coba deh di collab edit sama omongan pengacara pertamanya yang dia ngomong udah terima jawaban somasi dari manajemen Lesti. Intinya pengen Lesti aja guys. Oke, ternyata begitu ya ujung-ujungnya. Om seras banget. Orang niat awal tidak baik ketahuan kan bohongnya. Dia ngotot ketemu Lesti karena menganggap Lesti anak kecil kemarin sore yang bisa digertak dengan hukum dan diperas. Pengacara yang asal nyemplung ke masalah tanpa mendalami. Ya. Mereka terbuka untuk media. Oke, bukan mediasi ya Bang, tapi lebih tepatnya pihak label Lesti siap membuka komunikasi terkait kejelasan-kejelasan yang diketahui YD. Dan ketemunya juga bukan sama Lesti ya, tapi sama tim manajemen Lesti. Tentunya kita Tapi di sini masih pengen ketemu Lesti kayaknya guys. Emang kayaknya sebenarnya ngefans nih ya sama Lesti, pengen ketemu Lesti. Setuju nggak? Pak Yoni Dores, bahwasanya pihak Lesti pada hakikatnya membuka ruang mediasi. Jadi ini adalah kesempatan buat Pak Yoni Dores juga ketemu dengan beliau kan, dengan teman Lesti. Jadi nanti saya akan upayakan pertemuan. Mereka terbuka untuk mediasi tentunya. Oke guys, oke. Ya, kita lihat ya. Ya udah langsung aja mediasi sama tim manajemennya Lesti, bukan sama Lesti. Sejak awal manajemen Lesti udah sangat terbuka. Dengan dibalasnya surat somasi itu pihak label sudah membuka komunikasi. Tapi lucunya mereka pengen ngejar Lesti, sekarang tiba-tiba bilang salah paham. Aduh. Dengan mengirim kami layangkan somasi. Enak aja bilang terjadi kesalahpahaman, padahal si YD tahu kok somasi pertama sudah dibales dan dibilang salah alamat. YD aja yang gak terima dan tetap ngotot ketemu Lesti. Jadi jangan bilang somasinya gak dibales ya, dan jangan bilang ada kesalahpahaman. Itu pengacara barunya nggak cari tahu dulu, tiba-tiba masuk dan ngomong salah paham, enteng kali. Bang ngomong cuma salah paham. Si 2 kali dapat tanggapan sekali, yang mana tanggapan dari somasi yang kami dapat itu bahwasanya kami itu dikatakan salah alamat. Harusnya kita mensomasi ke legal mereka, ke manajemen mereka. Sementara itu kita benar guys. manajemen mereka. Tahu manajemen apa dari Trinity apa ya? Saya bilang saya nggak ada urusan sama manajemen dan tidak tahu manajemen Lesti itu siapa, apa pernah dipublikasikan kalau Lesti ini sekarang manajemennya. Dengan mengirim kami layangkan lucu banget ya guys. Ya berarti memang pengennya ketemu sama Lesti, entah apa tujuannya, tapi nge-triggernya dengan cara kayak gini, cari-cari kesalahan ya tentunya. Ya kayak sebagai seorang penyanyi, apalagi dia di bawah naungan label ya guys, untuk masalah hak cipta atau ini dan royalti dan segala macemnya gitu ya, itu udah diurus sama manajemennya, nggak ke penyanyinya guys. Penyanyi mah ya seperti gue bilang kemarin ya, kayak tahu beres oh lagu ini yang akan dibawakan, ya udah segala urusan perizinan ataupun legal administrasi lainnya ya itu urusan dari manajemen guys. Jadi ya gue berpikir sebenarnya Pak Yoni Dores itu sebenarnya ngefans ya sama Lesti ya, singkat kata aja gitu, entah tujuannya apa guys. Tapi gimana menurut pendapat kalian? Pak Yede dan Bapak pengacara Lesti itu ada di bawah manajemen. Nah ini sama guys, 11-12 sama Roy. Cuma mau bilang sama tim ini ada, dan gue nggak tahu ya guys, ini pengacara yang pertama. Tadi muncul lagi pengacara barunya. Ini kenapa nih pengacara yang pertama udah nggak muncul-muncul lagi? Apakah
Apakah coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja untuk video kali ini, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.